Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini Kamis 2 Juni 2022. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Saudara-saudariku, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 11 dikatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Titus memimpin sebuah jemaat di kota Kreta. Dia harus bekerja keras karena karakter orang-orang yang dihadapinya suka bermalas-malasan, kejam, dan gemar untuk berbohong. Untuk melayani dalam kondisi tersebut, Paulus menasihatkan Titus agar semakin memperlengkapi diri dengan iman serta berhati-hati dalam memilih rekan kerja. Kemudian di dalam pasal 2 ini Paulus memberi nasihat praktis tentang cara hidup setiap orang yang percaya. Misalnya pemberita Injil harus memberitakan Injil dengan benar, laki-laki yang tua harus hidup sederhana, terhormat dan bijaksana. Kemudian perempuan yang tua hendaklah hidup sebagai orang beribadah, jangan memfitnah dan cakap mengajar. Kemudian perempuan muda hendaklah mengasihi suami dan anak-anaknya dengan bijaksana. Dia hidup suci, rajin mengatur rumah tangganya. Dan bagi orang muda, diajak agar hendak mampu menguasai diri. Dan untuk para hamba-hamba, hendaklah taat pada tuannya dengan tulus dan setia, jangan curang. Nah, itulah nasihat praktis dalam hidup sehari-hari umat percaya. Dan cara hidup yang demikian tidak akan dapat dicapai dengan kemampuan manusia sendiri, namun hanya dimungkinkan bisa tercapai oleh karena kasih karunia Allah. Jadi, sebagaimana disebut dalam nats ini bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata. Kata nyata itu ibarat fajar atau mentari pagi hari yang bisa merubah gelap menjadi terang. Demikianlah kasih Allah melalui Yesus Kristus telah mengubahkan manusia yang berdosa menjadi manusia baru. Artinya, orang yang telah dibaharui oleh Yesus mengalami perubahan, kemudian dia didorong untuk mempraktekkan hidup yang beretika sebagaimana yang dikehendaki oleh sesama manusia dan dikehendaki oleh Tuhan. Kasih Allah yang sudah nyata di dalam Yesus memberi pengampunan dosa. Kemudian Roh-Nya mendidik, mengajar kita untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan serta menginsafkan kita untuk bertobat. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena kasih karunia Allah sungguh nyata melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami beroleh keselamatan dan Roh-Nya ada pada kami, memberikan kepada kami hikmat, memberikan pengetahuan, mengajar kami, serta menginsafkan kami akan dosa. Oleh karenanya hari ini, di dalam melanjutkan aktivitas kami percaya Roh-Mu bersama-sama dengan kami, dan itulah yang menuntun hidup kami untuk melakukan yang terbaik hari ini. Berkatilah jemaat-Mu dan berikan kekuatan bagi yang lemah, serta berikan penghiburan bagi yang berduka, dan tolonglah kami agar setiap langkah kami di dalam iman yang benar. Dan kami akan senantiasa memuji memuliakan Tuhan sepanjang hari ini melalui aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberkati.